Bismillah. Tidak bunyi. Satu-satu. Satu-satu. Satu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadkhirahu 'alad dini kulli walau al kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fil qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alf. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi ismi rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajar. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, jamaah taruh yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan kita dan masih memberikan waktu untuk datang di Masjid Babul Hidayah ini melaksanakan sholat Isya, dan sebentar akan dilanjutkan sholat tarawih secara berjamaah. Hadirin, tidak terasa kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan ini, dan kita sudah berada pada malam yang ke-24. Berarti kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 23 hari. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kita, memberikan ketakwaan kita, sehingga pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Bulan Ramadan adalah hikmah bahwa barang siapa yang berbuat sesuatu kebaikan untuk sesama manusia dan kebaikan untuk Allah, akan dilipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan diterima oleh doa bagi orang-orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah. Bulan Ramadan diturunkan satu kitab suci umat Islam, ialah kitab Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan suatu malam, ialah malam Lailatul Qadri. Mudah-mudahan ada di antara kita jamaah Masjid Babul Hidayah ini mendapatkan malam Lailatul Qadri pada bulan ini. Dan yang terakhir, bahwa bulan Ramadan adalah tempat untuk membersihkan diri kita dan membersihkan harta kita, ialah mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal itu sendiri. Hadirin,
Kalau kita kembali kepada ayat yang mengatakan bahwa wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, hai orang-orang yang beriman, hitung-hitunglah amalmu, hitung-hitunglah perbuatanmu selama kamu hidup. Hitung-hitunglah amalmu semenjak bulan suci Ramadan. Dan pada malam yang ke-24 kita kumpul amal-amal kita. Andai kata masih kurang amal kita, marilah kita tingkatkan amal di akhir Ramadan. Karena amal itu akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manfaatnya bulan suci Ramadan. Karena di dalam salah satu hadis katakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Timbang-timbanglah dirimu sebelum kamu ditimbang oleh Allah. Maksudnya ialah bahwa tolong tanya pada diri kita bahwa amal-amal yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan kebaikan kita ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua ini amal kita lebih berat daripada amal buruk. Itulah yang kita timbang amal kita. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada malam ini berat timbangan kebaikannya daripada timbang keburukannya. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, berarti kita mengevaluasi diri kita. Yang kedua, bahwa marilah kita senantiasa mengevaluasi diri kita. Apa yang harus dievaluasi kita? Seperti kegiatan-kegiatan apapun di dalam bulan Ramadan semenjak hari pertama sampai hari ke-23 ini, kita hitung-hitung, kita hisap, kita perhitungkan bahwa bagaimana kekurangan. Mungkin ada kekurangannya itulah yang harus kita perbaiki pada masa-masa yang akan datang atau bulan puasa yang akan datang. Hadirin yang saya muliakan, yang berikutnya bahwa yang sangat penting kita lakukan pada bulan Ramadan ini, pada akhir Ramadan, ialah memperbanyak beriktikaf di masjid. Apa itu iktikaf? Ialah berdiam di masjid. Salah satu sarana untuk merenungkan diri sendiri, membayangkan diri sendiri, untuk apa kita datang di bumi Allah ini, untuk apa kita datang di Masjid Babul Hidayah ini, dan untuk apa tujuan dan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tiadalah kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita renungkan, itulah harus kita bayangkan. Sama pun juga kita renungkan bahwa apa yang saya bawa nanti, apa yang kita jadi bekal nanti untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata masih ada kekurangannya, marilah kita tingkatkan di akhir Ramadan. Itulah manfaatnya iktikaf di masjid. Apa yang kita lakukan kalau mau iktikaf di masjid? Yang pertama-tama ialah memperbanyak solat itu. Pertama-tama ialah solat taubat 2 rakaat. Ditambah lagi dengan solat tasbih. Kalau sesudah itu kita solat lail. Dan kalau kita sudah solat lail, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang kita inginkan, apapun yang kita dambakan. Yang berikutnya bahwa marilah kita memperbanyak berimpak dan bersedekah di akhir Ramadan ini. Oleh karena itu, karena tinggal berapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau tidak salah, tinggal 6 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tentunya kalau dia meninggalkan kita, dia membawa catatan-catatan kebaikan kita, membawa catatan-catatan keburukan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, di akhir Ramadan ini marilah kita memperbanyak berimpak. Karena berimpak ialah membelanjakan harta benda kita fi sabilillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malam Lailatul Qadri pada malam ini atau malam-malam berikutnya
di Masjid Babul Hidayah ini. Apa sebabnya? Mudah-mudahan ada di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, tergugah hatinya untuk membelanjakan hartanya pada fisabilillah. Apa itu dibelanjakan? Karena ini insya Allah mudah-mudahan tahun 1448 Hijriah akan datang, masjid kita, dinding masjid kita sebelah kiri, sebelah kanan, dan sebelah kiri seperti yang ada di depan kita, itu akan tumpahkanlah harta kita pada akhir Ramadan untuk memperbaiki masjid kita pada masa-masa yang akan datang. Tentunya siapalah kira-kira merasa bangga dan bahagia kalau bukan dari seluruh jamaah yang hadir pada malam ini, bahwa Masjid Babul Hidayah sudah bagus dan indah. Oleh itu menyuruh bahwa kita semua warga yang ada di sekitar Masjid Babul Hidayah ini, marilah kita memakmurkan untuk berjamaah sholat fardu 5 kali sehari semalam, ditambah lagi dengan sholat sunat yang lain. Maksudnya dari bahwa marilah kita tumpahkan harta kita fisabilillah, karena kita bahwa pada tahun-tahun yang akan datang ini belum tentu kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ayat mengatakan bahwa pada waktu kita di kuburan ditanya, "Kenapa kamu tinggal di sini?" "Karena saya ini sudah meninggal." Dan dia mengatakan, "Ya Allah, mohon kiranya kembalikanlah saya ke dunia untuk 1 hari saja." Dia bilang Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kembali lagi ke dunia. Dan dia minta lagi, mohon kiranya, kedua kalinya minta, mohon kiranya 1 jam saja untuk kembali ke dunia. Untuk apa kamu kembali ke dunia? Tidak boleh lagi kembali. Minta ketiga kalinya, kalau bisa 1 detik saja untuk kembali ke dunia. Kenapa mau kembali ke dunia? Dia mengatakan, "Ya Allah, saya semua harta benda ini saya mau infakkan fisabilillah, saya belanjakan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala." Oleh itu jangan kita menyesal kalau kita sudah meninggal. Maka kalau kita tinggalkan harta benda kita, akan menjadi ributan nanti. Menjadi ributan bagi keluarga kita, anak kita, saudara-saudara kita. Akan menjadi saksi nanti, menjadi saksi di hari kemudian nanti, menjadi bahwa tinggalkan harta itu akan diperebutkan oleh orang-orang yang ditinggalkan, keluarga ditinggalkan. Itulah manfaatnya. Maka itu sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, belanjakanlah harta itu fisabilillah ya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka perbaikan Masjid Babul Muttaqin ini. Yang berikutnya bahwa perbanyaklah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu adalah bisa membersihkan hati kita, membersihkan dosa-dosa kita. Bersedekah adalah bisa menghubungkan antara orang kaya dengan orang miskin, orang yang berada dengan orang yang tidak berada. Maka oleh itu di akhir Ramadan ini perbanyaklah bersedekah terhadap sesama manusia, agar kita ini akan dimudahkan oleh Allah segala kegiatan-kegiatan kita. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa barang siapa yang memperbanyak bersedekah, ialah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah umurnya pada masa-masa yang akan datang. Hadirin saya muliakan, ada suatu cerita orang kaya ini, ada salah seorang orang kaya di Masjid Babul Hidayah, orang kaya yang paling banyak hartanya. Dia akan mau adakan perlombaan. Perlombaan ini ada perlombaan untuk berenang. Di dalam hal ini ada hadiah utama, ialah pertama-tama ya ada anaknya ini. Ada anaknya orang kaya ini, ada anak gadisnya, dan hartanya, sebagian hartanya akan diberikan kepada yang akan menjadi juara. Juara pertama itu diberikan oleh anak gadisnya, dan kedua sebagian hartanya, dan juara kedua diberikan 2 mobil Pajero, kira-kira mobil yang bagus, dan juara ketiga diberikan 1 mobil. Dan pada waktu itu diumumkan di Masjid Babul Hidayah, siapa yang ingin akan mau berenang, perlombaan berenang, yang pertama-tama ialah contohnya ini. Pertama-tama yang mendaftar ialah ananda saya Munir. Dan yang kedua ialah yang azan tadi, contohnya ini.
Yang ketiga adalah imam kita tadi yang mendaftar ketiga kalinya. Tidak ada lagi yang mendaftar. Jadi pada waktu itu diadakan pertandingan. Diadakan pertandingan perlombaan. Pada waktu itu diadakan pertandingan di sungai. Sungai itu banyak buaya di dalamnya. Selalu mau menerkam barang siapa yang ikut di situ, berenang di situ akan diambil, ditangkap, dimakan. Banyak yang takut. Pada waktu pertandingan, semua tiga orang ini berdiri di depan. Banyak jamaah yang ikut melihat, menjadi saksi. Banyak supporternya. Pada waktu itu dihitung. Mulai dari 3, 1, 2, 3. Tidak ada yang turun berenang. Gelombang kedua diulangi lagi. Siapa yang akan mau berenang? Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tidak ada yang turun. Pada waktu hitungan ketiga dihitung. 1, 2, 3. Ini Pak Munir ini kebetulan ada Pak Ustaz Syukur di belakang. Dia dorong. Dia jatuh di Pak Munir. Dia langsung berenang sampai tujuan. Sampai di ujung. Akhirnya dia dapat juara. Juara 1. Dia mendapatkan seorang gadis. Umurnya 49 tahun. Dan mendapatkan sebagian harta orang kaya itu. Yang dua ini tidak berenang karena dia takut terkam oleh buaya. Ini satu cerita. Bahwa itu pada waktu penyerahan hadiah naik di panggung, Pak Muri naik di panggung untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan seorang gadis yang umur 49 tahun dan harta sebagian hartanya orang kaya ini. Ada orang kaya di Masjid Babul Hidayah ini. Bahwa pada waktu penyerahan hadiah pertama diberikan kepada Ananda Munir, yaitu seorang gadis umur 49 tahun dan sebagian hartanya. Pada waktu penyerahan hadiah itu dia bilang Pak Munir, jangan dulu saya dikasih hadiah. Saya mau cari itu Pak apa namanya Pak Syukur. Bahwa Pak Syukur itu mana Pak Syukur? Langsung berdiri, saya Pak. Langsung dipanggil naik panggung. Kenapa Pak Syukur dipanggil naik di panggung? Pak Munir mengatakan bahwa Pak Munir ini Syukur ini dia dorong saya turun di sungai. Akhirnya saya berenang langsung kencang sampai tujuan dalam keadaan selamat, tidak diterkam oleh buaya. Jadi oleh itu hadiah yang saya dikasih ialah hadiah seorang gadis. Saya serahkan kepada Pak Syukur. Tidak didapat Pak Munir karena dia bagi rata. Saya tidak mendapat hadiah kalau bukan dari Pak Syukur yang dorong saya. Akhirnya dia turun. Maksudnya cerita ini bahwa pada malam ini saya himbau kepada Bapak dan Ibu bahwa marilah kita memperbanyak berimpak dan bersedekah. Saya himbau ini termasuk mendorong Bapak dan Ibu bahwa pada bulan ini, di akhir bulan ini, marilah kita memperbanyak berimpak dalam rangka perbaikan masjid kita ini pada masa-masa yang akan datang dan lebih indah dan lebih bagus kalau bukan dari bapak ibu yang saya muliakan yang memberikan impak pada fisabilillah untuk diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya muliakan, oleh itu di akhir Ramadan ini sekali lagi manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk memperbanyak berimpak dan bersedekah. Sedekahkan apa yang kita miliki kepada orang yang lain, terutama kepada fakir miskin itu sendiri. Hadirnya terhormat, karena kita bahwa bulan Ramadan ini belum tentu kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya ini yang berdiri di mimbar ini atau Bapak dan Ibu? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir pada malam ini masih dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang. Itulah merupakan doa kita. Sekali lagi, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kita inginkan agar kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang di sini untuk melaksanakan salat Isya dan dibarengi nanti dalam syarat bicara berjamaah. Itulah selamat mata untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan baik dunia maupun akhirat kelak, di dunia wal akhirat. Saya kira cukup sekian apa yang kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama pada diri saya, hadirin dan hadirat jamaah yang sama-sama berbahagia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.